Ada beberapa macam tertulis. Yang pertama tentang persamaan linear, di mana persamaan linear merupakan kumpulan suatu variabel. Setiap bentuk variabel yaitu merupakan sistem persamaan linear. Tujuan utama dalam persamaan linear yaitu menemukan nilai-nilai variabel dalam memenuhi semua persamaan linear sistem tersebut secara bersamaan. Yang kedua, fungsi permintaan dan penawaran, di mana fungsi permintaan dan penawaran menghubungkan variabel harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, sedangkan yang permintaan penawaran bukan variabel harga dan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi permintaan B sama dengan A dikurangi B. B sama dengan 1 per B dikurangi A per B. Dalam bentuk persamaan di atas sudah terlihat bahwa variabel I mempunyai tanda persamaan. Permintaan di atas apabila harga itu naik, permintaan akan berkurang. Jika harga itu naik, maka permintaan itu akan dan apabila harga jumlahnya dan permintaan itu akan berkurang. Titik equilibrium, titik keseimbangan. Nah, suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium jika apabila jumlah barang yang diminta itu tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, hal ini secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QT sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dan dengan kurva penawaran. Kelangkaan BBM merupakan masalah yang sangat signifikan. Karena apa? Karena bahan minyak bakar sangat digunakan oleh transportasi, industri, dan pertanian. Apa sih dampak kelangkaan BBM? Nah, yang pertama, dampak kelangkaan BBM terhadap ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, peran pemerintah dalam mengenai kelangkaan BBM. Kelangkaan solar adalah kondisi ketika bahan bakar solar tidak mampu memenuhi permintaan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan solar. Yang pertama, konsumsi yang meningkat. Yang kedua, penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ketersediaan yang terbatas. Dan yang terakhir, distribusi yang tidak merata. Baik, di sini saya akan membacakan data kualitatif hasil wawancara. Yang pertama, nama usaha Ude Riasti. Yang kedua, nama informan Muhyiddin. Dan ketiga, narasi hasil wawancara mendalam. Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Rudi, seorang penjual solar di Desa Padalegan, Kecamatan Pademangu, Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa kelangkaan solar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika pasar. Kelangkaan ini sering terjadi akibat gangguan distribusi dari depo pusat atau peningkatan pemerintah musiman, terutama di sektor transportasi dan periksaan serta pemilihan
menyebabkan harga solar di tingkat pengeceran meningkat sekitar 20-30% dari harga normal. Sebagai contoh, jika harga normal sekitar 7 per liter, saat kelangkaan dapat melonjak menjadi 9.000 sampai 10.000. Menurut Bapak Hirudin, kenaikan harga ini juga terdapat pada penurunan daya beli beberapa pelanggan kecil yang akhirnya membatasi konsumsi mereka. Hasil observasi mendukung temuan wawancara tersebut. Ketika terjadi kelangkaan, terlihat dari antrian panjang di lokasi penjualan, dengan pembeli membawa wadah besar seperti jerigen membeli solar jumlah dengan banyak. Harga solar selama masa kelangkaan tercatat naik signifikan pada papan informasi di lokasi penjual. Harga sebelumnya stabil 7.000 dan sekarang naik hingga 9-10.000 per liter. Namun, meskipun harga naik, permintaan tetap saja meningkat. Baik, kita masuk kepada bagian data kuantitatif. Yang mana di sini ada berbagai data sebelum kelangkaan dan juga sesudah kelangkaan, baik itu bagian permintaan dan penawaran. Dari soal di atas dapat diketahui bahwasanya itu ada kurva permintaan, yang mana sebelum kelangkaan itu diketahui harga yaitu 7.000 dengan jumlah permintaan 40. Sedangkan setelah kelangkaan menyebabkan harganya itu naik, sedangkan permintaannya semakin turun yaitu 30. Begitupun dengan kurva penawaran. Akan tetapi di dalam kurva penawaran itu berbanding terbalik dengan kurva permintaan, yang mana diketahui bahwasanya harga sebelum kelangkaan di dalam kurva penawaran, jumlah yang ditawarkan itu sejumlah 10. Akan tetapi setelah terjadi kelangkaan, harganya itu naik, yang awalnya 8 menjadi 10. Akan tetapi jumlah yang ditawarkan itu bukan semakin turun, akan tetapi jumlah yang ditawarkan itu semakin naik. Baik, kita aplikasikan ke dalam contoh sistem persamaan linier, yang mana kita masuk ke dalam permintaan. Yang mana rumusnya di sini kita menggunakan rumus seperti ini, yang mana kita masukkan Y-nya itu diganti dengan QD, yang mana QD min X1. D1-nya berapa? 40. Yaitu kita masukkan QD min 40 dikurangi Y itu ambil Y1 yaitu 40. 30 kurangi 40 sama dengan P dikurangi 7. 7 di sini dari mana? Dari harga awal. Per harga akhir per harga awal. Dikurangi harga awal yaitu 9 dikurangi 7. Kita aplikasikan, kita kurangi QD min 40. 30 min 40 min 10 sama dengan P min 7. Per 2 9 dikurangi 9 2. Kita kali silang. Yaitu 2 dikali QD min 40 sama dengan min 10 dikali P min 7. Yang mana kita kali 2 QD min 80 sama dengan min 10 plus 70. Yang mana kita pindah ruas yaitu min 10 sama dengan 2 QD min 80 min 70. Kita operasikan min 10 P sama dengan 2 QD min 80 dikurangi min 70 min 150. P sama dengan 2 QD min 150. Min 10 nya pindah ke bawah yaitu min 10. Jadi P nya itu sama dengan 15 min 1/5 QD. Yang mana 15 di sini merupakan A ataupun konstanta, yang 1/5 QD yaitu B. Lalu setelah diketahui P-nya, kita cari QD-nya, yaitu kita pindah ruas, yaitu P min 15 per min 1/5. Diketahui QD sama dengan 75 min 5P. Selanjutnya kita ke bagian penawaran. Yang mana diketahui di kurva penawaran, bahwasanya QS min 10 sama seperti yang tadi diberikan. QS min 10 dikurangi 20 min 10 sama dengan P min 8 per 10 min 8. Misalnya kurangi seperti tadi yang ada permintaan. Setelah itu kita kali silang seperti kayak tadi. Terus setelah kali silang kita pindah ruas. Setelah itu diketahui P-nya, bahwasanya P sama dengan 6 plus 1/5 QS. Setelah diketahui P-nya, kita cari QS-nya. Yang mana QS-nya yaitu sama dengan P min 6 per 1/5. Diketahui bahwasanya QS yaitu min 30 plus 5P. Setelah diketahui permintaan dan penawarannya, kita cari titik equilibriumnya, yang mana tujuannya yaitu untuk mencari keseimbangan antara permintaan yang diminta dengan penawaran yang ingin ditawarkan, yaitu dengan rumus QD sama dengan QS, yang mana QD-nya itu sudah ditemukan bahwasanya QD sama dengan P min 5 per 1 min 1/5, sedangkan QS-nya yaitu P min 6 per 1/5. Kita kurangi jadi min P plus
1/5 sama dengan P6. Ini cara coret. Diketahui bahwasanya 2P sama dengan 21. Kita cari P-nya, yaitu P sama dengan 21. Ini pindah luas dari 2 sama dengan 10,5. Setelah diketahui P-nya, kita cari Q-nya ataupun jumlahnya. Dengan rumus yang tadi, yang Q sini bahwasanya 10 mm dikurangi 6. 10 mm ini dari mana? Dari P-nya. Per 1/5 sama dengan 4,5 per 1/5. Diketahui bahwasanya Q-nya yaitu 22,5. Jadi kita masukkan bahwasanya P 10,5 dan Q-nya 22,5. Lanjut kita ke kurva permintaan dan penawaran. Baik, kita masuk ke dalam kurva. Kita aplikasikan dari penjabaran tersebut ke dalam kurva, sehingga terbentuklah titik equilibrium. Yang pertama, kita bentuk kurva terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan untuk fungsi permintaannya. Untuk fungsi permintaannya itu kan diketahui bahwasanya permintaan itu di sisi P yaitu A per min B. Diketahui bahwasanya P-nya itu 15. Sedangkan di penawarannya itu 6. Jadi kita aplikasikan P-nya untuk permintaan. P-nya itu kan 15, jadi 15,0. Ini P. Sedangkan untuk kurva untuk Q-nya yaitu 75. Diketahui di sana bahwasanya 75. Jadi kita masukkan 0,75. Lalu kita tarik. Setelah diketahui ataupun setelah kita gambarkan permintaannya, kita lalu gambarkan kurva penawarannya juga. Di dalam kurva penawarannya diketahui bahwasanya P-nya adalah 6. Kita masukkan P di sisi P 6,0. Sedangkan Q-nya yaitu min 30. Diketahui dari kurva penawarannya. Lalu kita tarik 6,0 dengan min 0,30. Kita tarik. Setelah kita tarik bersamaan, ini kurva penawarannya dan ini kurva permintaannya. Lalu di sini pasti ditemukan titik equilibriumnya, yang mana titik equilibriumnya itu pasti sama dengan penjabaran yang tadi pada saat kita melakukan atau mencari permintaan dan penawaran sehingga terbentuklah titik equilibrium. Yang mana titik equilibriumnya itu diketahui di sini, yaitu equilibriumnya yaitu 10,5 untuk P-nya. Di sini kita tarik 10,5 dan untuk Q-nya 22,5. Materi selanjutnya, analisis data. Yang pertama, pembentukan sistem persamaan linier untuk menyelesaikan masalah kelangkaan solar di Indonesia. Kita bisa membentuk model SPL yang mempertimbangkan berbagai variabel-variabel seperti pasokan yang terdiri dari variabel produksi domestik. analisa yang kedua, Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan Qd sama dengan Qs, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. analisis yang ketiga, Pada kajian teori sudah dijelaskan bahwasanya keseimbangan antara persediaan dan permintaan barang itu harus seimbang. Karena apabila hal tersebut tidak seimbang, maka akan terjadilah kelangkaan. analisis yang keempat, Yang diantaranya yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi, kondisi ekonomi global dan cuaca serta kondisi musim. analisis yang kelima, Mempertimbangkan berbagai variabel-variabel seperti pasokan yang terdiri dari variabel produksi domestik, impor, dan stok cadangan. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan paparan di atas dapat saya simpulkan yang pertama yaitu langkah-langkah membentuk sistem persamaan linier untuk menyelesaikan masalah kelangkaan solar di Indonesia. Yang kedua yaitu langkah-langkah menentukan titik equilibrium dalam kasus kelangkaan solar. Yang ketiga yaitu cara memastikan keseimbangan antara persediaan dan permintaan barang pada titik equilibrium. Yang keempat yaitu faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan titik equilibrium dalam kasus kelangkaan solar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keterbatasan dari model SPL dalam menentukan titik equilibrium pada kasus kelangkaan solar.